Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal lagi ya teman-teman. Nomor 1. Langkah awal yang harus dilakukan guru dalam memberikan layanan pada umpan balik anak berkebutuhan khusus adalah A. Melakukan bimbingan, B. Memberikan perlakuan khusus, C. Melakukan identifikasi, atau D. Melakukan tes kecerdasan. Tentu ini sudah pada tahu ya teman-teman, jawabannya C. Melakukan identifikasi. Nomor 2. Istilah identifikasi secara umum mengacu pada pengertian A. Memberikan perhatian khusus, B. Kenali anak berkebutuhan khusus, C. Mendaftar anak-anak berkebutuhan khusus, D. Menyeleksi anak berkebutuhan khusus. Tentu jawabannya adalah B. Kenali anak berkebutuhan khusus. Adapun penjelasannya, identifikasi yang dilakukan untuk kenali keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus berorientasi pada ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada seorang anak yang mencakup kondisi fisik, kemampuan intelektual, komunikasi, maupun sosial emosional, menurut Dudi Gunawan tahun 2011. Nomor 3. Identifikasi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah berorientasi pada A. Kemampuan dan hambatan anak, B. Usia anak, C. Prestasi belajarnya, atau D. Karakteristiknya. Tentu jawaban yang tepat adalah D. Karakteristiknya. Adapun penjelasannya, identifikasi yang dilakukan untuk kenali keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus berorientasi pada ciri-ciri atau karakteristik ada pada seorang anak yang mencakup kondisi fisik, kemampuan intelektual, komunikasi, maupun sosial emosional, menurut Dudi Gunawan tahun 2011. Nomor 4. Melihat adanya keanehan perilaku seorang siswa dalam melihat dan mendengar. Seorang guru SD menduga siswa tersebut termasuk kebutuhan khusus. Ini berarti guru telah melakukan A. Observasi siswa, B. Pemetaan kondisi siswa, C. Diagnosis siswa, atau D. Identifikasi siswa. Jawaban yang tepat adalah D. Identifikasi siswa. Karena menduga ya teman-teman, mencirikan, menandai. Nomor 5. Observasi merupakan salah satu teknik untuk melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus secara A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Langsung dan tidak langsung, D. Individu. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, langsung dan tidak langsung. Nomor 6. Setelah kegiatan identifikasi selesai, maka kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan adalah A. Observasi, B. Asesmen, C. Penyusunan program pembelajaran, D. Evaluasi. Tentu yang tepat adalah B. Asesmen. Adapun penjelasannya, apabila seorang akan melaksanakan asesmen, maka terlebih dahulu ia harus melaksanakan identifikasi.
Hal ini merujuk pada pendapat Lewis dan Dorlach tahun 1989 dalam Yosvan Aswandi tahun 2005 yang menyatakan bahwa identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului asesmen. Nomor 7, kegiatan asesmen dalam konteks pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada dasarnya bertujuan untuk A. Mempermudah proses evaluasi, B. Melihat jenis kelainan anak, C. Mendiagnosa penyebab kelainan pada anak, D. Mengetahui kemampuan dan kesulitan yang dialami anak dalam belajar. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, mengetahui kemampuan dan kesulitan. Penjelasannya, pendapat lain mengenai tujuan asesmen dikemukakan oleh Sunardi dan Sunaryo dalam Yosvan Aswandi tahun 2005 bahwa asesmen bertujuan untuk yang pertama, memperoleh data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi anak saat ini. Yang kedua, mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan belajar yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan anak. Lalu yang ketiga, memenuhi layanan yang dibutuhkan dan memonitor kemampuannya. Nomor 8, salah satu perbedaan antara evaluasi dan asesmen adalah kecuali A. Evaluasi dilakukan di akhir proses pembelajaran, sedangkan asesmen dilakukan dari awal sampai akhir. B. Evaluasi diambil dari materi yang diberikan, sementara asesmen didasarkan kepada masalah dan kemampuan yang dimiliki anak. C. Evaluasi dilakukan oleh guru, sedangkan asesmen dilakukan oleh guru pembimbing khusus. D. Evaluasi hanya untuk mengukur seberapa materi itu dapat diserap atau dikuasai, sementara asesmen untuk melihat kondisi anak saat itu dalam rangka menyusun suatu program pembelajaran. Jawaban yang kecuali adalah C. Evaluasi dilakukan oleh guru, sedangkan asesmen dilakukan oleh guru pembimbing khusus. Adapun penjelasannya dilihat dari pelaksanaannya, evaluasi dilakukan di akhir proses pembelajaran, atau di saat proses belajar berlangsung, sementara tindakan asesmen bukan hanya dilakukan di akhir dan di saat proses belajar berlangsung, tetapi jauh sebelum proses belajar itu terjadi. Asesmen telah dilakukan dan proses ini akan terus bergulir tanpa henti. Jika dilihat dari kontennya atau instrumen evaluasi diambil dari materi yang diberikan, sementara asesmen didasarkan kepada masalah dan kemampuan yang dimiliki anak. Jika dilihat dari tujuannya, evaluasi semata-mata hanya untuk mengukur seberapa jauh materi itu dapat diserap atau dikuasai, sementara asesmen untuk melihat kondisi anak saat itu dan dalam rangka menyusun suatu program pembelajaran sehingga dapat melakukan intervensi secara tepat. Nomor 9. Peran guru di sekolah dalam memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus semakin besar. Untuk itu diperlukan kemampuan dalam A. Membimbing siswa-siswanya, B. Mengenali kondisi dan kebutuhan belajar tiap siswa, C. Menyusun rencana pembelajaran, atau D. Mengevaluasi hasil belajar siswa. Jawaban yang tepat adalah B. Mengenali kondisi dan kebutuhan belajar tiap siswa. Nomor 10. Di dalam asesmen terdapat aspek pertanyaan penting yang harus diungkap terkait dengan kondisi seorang individu kecuali A. Kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki. Kemampuan, keterampilan apa yang sudah dimiliki. B. Hambatan atau kesulitan apa yang dialami. C. Hobi dan minat anak. D. Kebutuhan-kebutuhan dalam hal pendidikan dan belajar apa yang seharusnya dipenuhi. Kecuali adalah C ya teman-teman, hobi dan minat anak itu tidak perlu. Terdapat dalam aspek pertanyaan penting yang harus diungkap. Karena asesmen itu lebih kepada untuk mengetahui kemampuan, kebutuhan, dan potensi dan kebutuhan belajar seorang
anak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di dalam asesmen terdapat 4 aspek pertanyaan penting yang harus diungkap terkait dengan kondisi seorang individu, yaitu yang pertama, kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki. Yang kedua, hambatan atau kesulitan apa yang dialami. Yang ketiga, mengapa hambatan atau kesulitan itu dialami. Yang keempat, kebutuhan-kebutuhan dalam hal pendidikan dan belajar apa yang seharusnya dipenuhi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.